Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya mempunyai ake yang sungguh-sungguh kekuatannya luar biasa. Warnanya merah, orang sering menyebut merah delima. Tetapi ake ini kalau saya kasih cairan hand sanitizer misalnya, dia akan menyala. Coba lihat ya. Nah, dia akan menyala, maka ake ini menyala terang benderang. Saudara-saudari yang terkasih, ini ake keramat. Orang sering memakai untuk ngusir setan. Banyak setan bergentayangan. Ada yang memakai ngusir setan itu dengan ake, ada yang memakai daun kelor atau batangnya, ada yang pakai bambu hitam atau bambu wulung, ada juga yang memakai kencur atau jahe yang juga kemudian dikasih cermin itu sebagai pengusir tuyul. Dulu bapak saya itu mempunyai tempat semacam kaleng untuk menyimpan uang kalau untuk kebutuhan sehari-hari yang dadaan. Kemudian karena takut diambil tuyul, maka dikasih cermin sama semacam kunyit. Tetapi waktu kecil saya kadang butuh jajan, tidak punya uang. Saya buka itu, saya lihat, oh ini ada cermin. Sebelum saya ngambil uangnya, saya pakai cermin dulu. Tuyulnya ternyata bercermin, sudah cakep atau belum. Tentu itu masa lalu saya. Tetapi intinya adalah bagaimana mengusir setan. Hari ini Yesus mengusir setan yang membisukan pada orang yang dirasukinya. Kemudian ketika semuanya takjub, orang-orang Yahudi yang berkerumun, orang-orang Farisi, para tua-tua yang tidak suka pada Yesus, dia langsung menuduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Padahal Beelzebul itu penghulu setan, komandannya setan. Maka dia mengusir setan dengan komandannya setan. Tentu Yesus secara logis menerangkan, satu keluarga kalau dia saling berantem, keluarga itu terpecah belah dan dia sudah saatnya untuk hancur. Maka ketika setan itu saling mengusir, maka saatnya setan itu hancur. Tetapi dasar orang yang sudah tidak suka, orang yang sudah mengecap Yesus sebagai orang yang tidak murni, orang dari kalangan biasa, maka mereka pun tidak akan percaya pada apa yang dibuat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kalau kita sudah tidak suka dengan orang lain, kita melihat wajahnya pun sudah muak, bahkan ingin meludahinya, atau dengan lebih halus memalingkan muka kita, padahal tidak ada apa-apa. Dia tidak buat apa-apa, tidak ngomong apa-apa, hanya lewat di depan kita, hanya bertemu muka dengan kita. Kita sudah jengkel, sudah marah. Tentu ini yang menjadi problem adalah diri kita, bukan dia. Kalau kita selalu menyalahkan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengkoreksi diri dalam masa Prapaskah ini. Kalau kita punya kejengkelan, kita punya kemarahan, kita punya dendam, kita punya cap pada orang lain, itu akan membutakan kita akan rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita lewat orang-orang atau mereka-mereka yang kebetulan mempunyai masalah dengan kita, yang kebetulan tidak kita sukai. Semoga semangat rekonsiliasi menguatkan kita dalam masa Prapaskah ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.